jin. Gitu. Jadi kita itu, kenapa kita tidak boleh berhubungan dengan jin? Gitu. Karena jin itu suatu yang gaib, gitu, suatu yang gaib, yang perkara yang gaib yang kita harus mengimaninya. Gitu. Jadi kita itu manusia itu diuji, gitu, diuji untuk mengimani yang gaib. Itu diantara ujian kita, dan itu adalah diantara rukun iman kita, gitu. Gitu. Karena Allah sendiri segoib, yang goib itu banyak, di antaranya Allah, malaikat, gitu, hari kiamat, kemudian jin itu. Jadi Allah itu menciptakan jin itu sebelum menciptakan manusia. Pertama kita mulai dari slide pertama, yaitu kita beriman kepada yang gaib sebagaimana malaikat. Kita dapat mengetahui, tidak dapat mengetahui informasi tentang jin serta alam gaib lainnya kecuali melalui khobar yang sodik, yaitu melalui Al-Quran dan hadis, gitu. Dan Al-Quran menceritakan bahwasanya manusia itu, Allah itu menciptakan jin itu dan malaikat sebelum penciptaan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ketika Allah sebelum Allah menciptakan manusia itu Allah beritahu malaikat, gitu. Biasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, dan malaikat hampir nggak setuju nanti bagaimana manusia akan bikin kerusakan di muka bumi, gitu. Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu yang kamu tidak tahu, itu kata Allah. Jadi Allah menjamin malaikat itu, manusia itu punya kelebihan, bukan seperti yang ditakutkan oleh malaikat. Dan ketika manusia itu sudah jadi dan sudah Nabi Adam itu sudah jadi dan diperkenakan dengan malaikat dan jin, kemudian malaikat Allah menjelaskan, membuktikan bahwasanya manusia itu punya kelebihan bahkan yang tidak dimiliki malaikat, yaitu ketika Allah menanyakan, gitu, kepada para malaikat, gitu, dites, gitu, di depan malaikat, di depan jin, gitu. Kemudian karena Allah sudah mengajarkan kepada manusia, kepada Nabi Adam itu nama-nama benda yang ada di surga, gitu. Kemudian Allah menanya malaikat, gitu, ambihum bi asma'ihim. Qala inni a'lamu ma kemudian malaikat menjawab, sungguhnya saya tidak tahu, yang tahu cuman yang diajarkan kepada saya, gitu. Kemudian Allah menanyakan kepada Nabi Adam untuk beritahu. Falamma anba'aha qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah sudah membuktikan di depan malaikat dan jin bahwa Nabi Adam itu punya kelebihan, punya ilmu, gitu, yang tidak diketahui oleh malaikat dan jin. Akhirnya setelah Nabi Adam menyebutkan nama-nama ciptaan Allah yang ada di surga, akhirnya setelah itu Allah memerintahkan jin dan malaikat untuk hormat, untuk sujud kepada Nabi Adam, gitu. Karena Nabi Adam punya kelebihan ilmu. Gimana juga kalau kita punya kelebihan ilmu, gitu, maka kita bisa lebih dihormati dari yang lainnya. Dan itu ajaran Allah. Allah mengajarkan jin dan malaikat untuk menghormati Nabi Adam karena Nabi Adam punya kelebihan ilmu. Jadi ilmu itu sesuatu yang penting dalam diri kita, yang kita perlukan untuk masa depan kita di dunia dan akhirat. Dan ketika malaikat semuanya mau bersujud kepada Nabi Adam, gitu, tapi jin tidak mau, gitu. Iblis tidak mau. Kana minal jinni fa fasaqa an rabbih. Jadi iblis itu dari jin, kemudian jin itu iblis itu tidak fasik, gitu, tidak mengikuti perintah Allah, gitu kan. Gitu. Itu mungkin itu pembukaan, Ustaz. Jadi nggak harus dirubah-rubah dulu slide-nya. Saya juga mau mengikuti slide, gitu. Itu tadi pembukaan supaya agak mudah dikit. Kemudian itu masalah yang gaib, gitu. Pertama ada hadis dan Quran, itu diantara pembahasan dari Al-Quran. Kemudian katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kecuali bila kapan mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml, gitu. Jadi ini bagaimana Allah membahas, gitu, gaib itu tidak diketahui kecuali oleh Allah dan kecuali yang diajarkan kepada kita. Kita punya pengetahuan terbatas tentang surga, kita pengetahuan terbatas tentang jin dan tentang malaikat, gitu. Dan pengetahuan kita itu tidak
bisa didapatkan kecuali dengan wahyu. Maka kita harus percaya dengan wahyu kepada yang gaib. Wahyu itu sendiri kan artinya sesuatu yang diterima oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi gitu dari Allah melalui malaikat gitu. Dan itu sesuatu yang gaib juga. Jadi percaya kepada gaib itu sesuatu yang basic, sesuatu yang necessity, sesuatu yang harus untuk kita bisa percaya dengan agama Islam. Jadi sesuatu yang gaib. Kemudian Allah mengetahui gaib. Allah itu mengetahui semua yang gaib. Tapi manusia tidak. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada para rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya supaya tidak ada yang mengetahui. Dan sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya itu meliputi apa yang ada pada mereka dan tidak menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi apa itu? Allah itu memberikan pengetahuan tentang yang gaib, tentang jin itu sedikit sekali. Gitu. Di antara kita tidak banyak yang tahu gitu tentang jin dan malaikat. Gitu. Kecuali yang diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran dan diberikan oleh Nabi Muhammad dari Allah melalui hadis kursi. Gitu. Hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu bedanya dengan hadis biasa, itu adalah hadis yang menceritakan yang aslinya itu lafadznya oleh Nabi Muhammad tapi dari Allah, pemberitahuan dari Allah. Itu hadis qudsi, terutama tentang yang cerita-cerita masa lampau, cerita-cerita tentang surga, cerita-cerita tentang jin, gitu, itu namanya hadis qudsi, gitu. Kemudian muamalah sesama manusia. Jadi kita diperintahkan itu untuk muamalah sesama manusia. Maka kita itu tidak boleh bermuamalah dengan jin, gitu. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan muamalah, pergaulan dengan sesama manusia. Karena tujuan hubungan sosial adalah untuk melahirkan ketenangan hati, kerjasama yang baik, saling percaya, saling menyayangi, dan saling memberi. Semua itu dapat berlangsung dan berwujud dengan baik. Karena seorang manusia dapat mendengarkan pembicaraan saudaranya, dapat melihat sosok tubuhnya, berjabat tangan dengannya, melihatnya bergembira, sehingga dapat merasakan kegembiraannya dan melihatnya bersedih sehingga bisa merasakan kesedihannya. Jadi kita itu bermuamalah itu ya dengan sama manusia gitu. Karena manusia kita dengan muamalah manusia kita akan tahu gitu bagaimana Allah itu memberikan kita untuk mengambil hikmah. Kalau kita lihat orang miskin, kita bantu. Kita melihat orang sedih, kita hibur. Melihat orang sakit, kita obati atau kita doakan. Gitu. Dan itulah fitrah manusia. Fitrah manusia itu suci, saling membantu sama manusia. Selagi manusia itu fitrahnya masih baik, maka dia akan cenderung membantu. Dia akan cenderung berbuat baik. Gitu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui fitrah manusia yang cenderung dan merasa tentram bila bergaul dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dia tidak pernah menganjurkan manusia untuk menjalin hubungan dengan makhluk gaib yang asing bagi manusia. Bukan Allah tidak memerintahkan kita untuk berkomunikasi dengan malaikat sekalipun. Padahal semua malaikat itu baik, gitu. Makhluk Allah yang terpuji, selalu disiplin. Para nabi dan rasul pun alaihissalam ketika berhubungan dengan malaikat itu karena perintah Allah gitu. Dalam rangka menerima wahyu, dan itu amat berat untuk bertemu malaikat. Maka kadang-kadang Nabi Muhammad itu bertemu malaikat itu dalam wujud manusia dan kadang hanya mendengar suaranya saja. Nabi Muhammad itu melihat malaikat dalam bentuknya yang asli itu cuma 2 kali gitu. Yaitu ketika datang turunnya surat Al-Mudassir gitu ketika ada masih di Makkah, dan ketika Isra Mi'raj inda Sidratil Muntaha gitu ketemu malaikat gitu bersama malaikat dan melihat malaikat langsung gitu. Dan ketika datangnya surat Mudassir itu malaikat terbang di atas dengan sayapnya yang banyak gitu. Dan itu membuat Nabi Muhammad takut. Maka Nabi Muhammad pulang minta kepada Aisyah, dasiruni.
berikan selimut karena ketakutan melihat malaikat gitu. Gitu juga kalau manusia melihat jin, jin itu menakutkan. Maka banyak orang itu kalau melihat jin itu akhirnya sakit karena stres, ketakutan ketika melihat jin. Karena melihat jin itu kalau bentuk asli dari jin itu sangat menakutkan gitu. Ya. Ya. Kemudian ketentraman hati manusia berhubungan dengan sama manusia. Allah Subhanallah beriman dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum bagi yang beriman. Inna wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu surat Rum ayat 21 gitu. Jadi kita suruh nikah sama manusia supaya kita tentram karena di antara tujuan menikah itu mendapatkan ketentraman untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Dan komunikasi dengan kita dengan jin itu karena jin itu bisa melihat kita, kita tidak melihat jin, maka itu akan tidak tentram gitu. Itu akan bahkan bisa menakutkan gitu. Dan dari jenismu sendiri adalah dari sama manusia, bukan jin atau malaikat atau makhluk yang lainnya yang bukan manusia. Karena hubungan dengan makhluk lain, apalagi bentuk pernikahan itu tidak melahirkan ketentraman, padahal di antara tujuan menikah itu ketentraman. Yaitu kalau umpamanya gitu kadang-kadang ada isu gitu orang menikah dengan jin gitu. Itu tidak nyata gitu. Itu tidak nyata. Dan itu biasanya manusianya tidak bisa melihat siapa pasangannya gitu. Itu sebenarnya rata-rata adalah penyakit kalau orang mengaku menikah dengan jin. Beberapa informasi tentang jin dari Al-Qur'an dan hadis kita. Jin diciptakan dari api dan diciptakan sebelum manusia. Jadi sebagaimana kita sebutkan sebelumnya yaitu ketika manusia, ketika Nabi Adam sudah diberi ilmu oleh Allah, diajarkan ilmu tentang benda-benda yang di surga, kemudian suruh menyebutkannya gitu di depan para malaikat dan jin. Setelah itu jin dan malaikat yang lebih senior itu akhirnya suruh bersujud kepada Nabi Adam gitu. Akhirnya mereka iblis semuanya bersujud, sebagian jin, kemudian para semua malaikat bersujud kecuali iblis saja yang tidak mau. Iblis itu termasuk golongan jin yang fasik, yang tidak tunduk kepada perintah Allah. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering dan berasal dari lumpur hitam yang dibentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelumnya dari api yang sangat panas. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi beda asalnya. Maka juga bentuknya beda. Kita manusia itu bisa dilihat, tidak tertentu. Sedangkan jin itu tidak bisa dilihat. Tapi jin itu bisa melihat kita. Gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatul jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Rawahu Muslim. Dari sahih riwayat Muslim, malaikat telah diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah yang telah dijelaskan kepadamu. Gitu. Tadi yang seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya. Gitu. Itu tentang asal usul manusia. Gitu. Kemudian perbedaan asal penciptaan itu menyebabkan manusia tidak dapat berhubungan dengan jin sebagaimana manusia tidak bisa berhubungan dengan malaikat kecuali jika jin dan malaikat itu menghendakinya. Apabila manusia meminta jin agar bersedia berhubungan dengannya, maka pasti jin tersebut tidak akan mengajukan syarat-syarat tertentu yang berpotensi menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi itu beda kelas gitu. Beda kelas. Jadi jin itu bisa melihat manusia dan manusia tidak bisa melihat jin. Maka itu kalau berhubungan kan tidak imbang gitu.
Dan manusia, jin itu enggak otomatis gitu semua jin bisa melebatkan diri kepada manusia. Sebagaimana tidak semua manusia bisa melihat jin. Kalau manusia bisa melihat jin itu pakai sihir. Begitu juga jin melihatkan manusia itu juga pakai sihir. Dan keduanya itu melanggar aturan Allah. Jadi kalau jin itu, kenapa jin muslim yang baik itu nggak pernah menampakkan diri kepada manusia. Yang dinampakkan diri manusia jin yang seram, menakutkan. Itu karena memang jin yang kafir, yang fasik kepada aturan Allah. Gitu. Jadi kalau jin sudah menampakkan kepada manusia itu berarti jin yang salah, jin yang fasik. Gitu. Ya. Kemudian, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Dia adalah golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Allah, perintah Tuhannya. Patulah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku. Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis dan sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim gitu. Wa il kunna lil malaikati isjudu li adama fasjadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimin badala. Itu adalah surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi ini sudah peringatan dari kita gitu. Jin itu tidak patut untuk dijadikan pemimpin, tidak patut dijadikan sekutu, tidak patut dijadikan pelindung bagi manusia. Gitu. Karena kebanyakan mereka itu durhaka. Gitu. Jadi manusia itu lebih banyak yang beriman dibanding jin. Gitu. Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya di antara bangsa jin itu ada kaum laki-laki, yaitu rijal. Dan sehingga para ulama menyampaikan berarti kalau ada laki-laki itu ada perempuan. Karena tidak dapat dikatakan lagi kalau tidak ada perempuan. Dan demikian itu seperti mereka berkembang biak. Gitu. Dan bahasanya ada sebagian laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin. Dan maka jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ketika ada sekelompok manusia itu meminta pertolongan kepada sekelompok jin, itu jin itu tidak menambahkan kecuali dosa dan kesalahan dan ketakutan. Itu jin itu jadi kalau orang berusaha minta perlindungan kepada jin, itu jin itu akan menambahkan kepada manusia itu ketakutan, kelemahan, ketergantungan gitu. Jadi maka kita tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Dan kalau ada jin yang menampakkan diri kepada kita itu berarti jin yang buruk, jin yang kafir yang kita harus lawan. Gitu, harus lawan. Harus lawan dengan membaca Al-Quran. Karena mereka jin itu sebagian ahli sihir juga. Maka kita membaca ayat-ayat yang bisa untuk melawan sihir. Yaitu diantara Qul Huwallahu Ahad, Qul Falaq, Qul Binas, ayat kursi. Dan itu yang level-level yang ringan gitu. Kalau gangguannya ringan. Tapi kalau gangguannya udah berat, nggak mau keluar dari tempat tinggal kita, masuk rumah kita, itu kita harus usir dengan lebih kuat lagi. Karena diantara Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, dan apabila rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, itu tidak bisa dimasuki oleh syaitan, tidak bisa dimasuki jin. Gitu. Maka kalau rumah kita sudah dimasuki jin, untuk mengusirnya kita perlu serius. Kalau diusir dengan ayat-ayat pendek tadi dia mau pergi, ya kita usir dengan yang kuat, yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah, maka mereka tidak akan mampu bertahan gitu. Dan diantaranya supaya kita juga berhati-hati untuk diganggu jin, kita harus banyak berdoa tadi, seperti ketika kita masuk rumah membaca bismillah atau bismillah walajna billahi kharajna wa 'alallah tawakkalna, doa masuk rumah, maka jin tidak bisa masuk rumah kita. Gitu. Dan kita makan gitu, kita baca bismillah, gitu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jin tidak bisa makan bersama kita.
Dan ketika kita mau tidur, kita berdoa Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah, Qulallahu ahad, Qul falaq, Qul binnas, ayat kursi. Maka jin tidak bisa tidur bersama kita. Juga begitu ketika kita masuk kamar mandi gitu, kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, maka jin tidak bisa masuk kamar mandi bersama kita, tidak bisa melihat kita ketika kita membuka aurat, tidak bisa aurat kita. Maka itu pentingnya kita banyak berdoa supaya tidak diganggu jin. Kemudian kita berikutnya melakukan lagi, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat tipu daya syaitan sebagaimana telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan dari sesuatu yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liruyahuma min sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Jadi kita dilihat di sini. Allah itu menjadikan pemimpin atau walia, aulia, teman-teman jin, teman-teman syaitan, dia orang-orang yang tidak beriman. Dan orang yang beriman, imannya benar, sholat jamaah, sebanyak zikir, masuk rumah zikir, masuk kamar mandi zikir, itu tidak akan bisa diganggu jin. Jadi jangan terlalu takut dengan jin. Jin itu cuman bisa mengganggu orang-orang lemah, orang-orang yang lalai. Sedangkan orang yang beriman, orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir itu tidak bisa diganggu oleh jin. Kalaupun diganggu itu ringan dan kita bisa mengalahkan mereka. Jadi tidak perlu takut dengan jin. Manusia itu kuat kalau berlindung kepada Allah. Hal ini membuat kita tidak dapat berhubungan dengan mereka secara wajar sebagaimana hubungan sesama manusia. Kalaupun berarti terjadi hubungan, maka kita berada posisi yang sangat lemah. Karena kita tidak dapat melihat mereka dan mereka bisa melihat kita. Jadi kita lemah kalau negosiasi dengan jin dan kita tidak bisa mengecek apakah itu benar atau tidak. Kalaupun di antara mereka itu ada jin yang beriman, ada pula yang kafir. Kalaupun dia mengaku jin yang beriman, apakah yakin itu imannya yang benar atau Islamnya yang benar? Kita tidak yakin. Gitu. Maka kita tidak layak melakukan deal atau transaksi dengan mereka karena kita akan rawan tertipu. Gitu. Dan sesungguhnya di antara kami ada jin yang taat dan ada pula jin yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Wa annal minnal muslimuna minnal qasitun. Faman gitu. Jadi jin itu ada yang beriman dan ada yang tidak, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Dan jin yang soleh itu tidak akan mau melimpiatkan diri kepada manusia tadi. Kembali ke dasarnya itu, memperlihatkan diri kepada manusia itu suatu kesalahan. Menurut hukum mereka, hukum dari Allah. Maka jin yang melihatkan diri kepada manusia itu jelas jin yang salah. Kalau jin yang beriman, jin yang soleh, mau membantu manusia itu tidak perlu memperlihatkan diri gitu. Jadi jin yang soleh itu kadang tinggal di masjid, kadang tinggal di rumah orang gitu. Maka orang itu tidak bisa melihat dan dia suka mendengarkan orang baca Quran. Kadang kalau orang sholat juga ikut. Dan kadang kalau orang itu dalam bahaya dia bantu tanpa harus memperlihatkan diri gitu. Meskipun ada jin yang muslim, tapi mereka jin makhluk yang gaib, maka tidak mungkin muncul keteraman hati dan kepercayaan penuh bagi kita terhadap keislaman mereka. Apakah benar jin itu mengaku muslim, jujur dengan pengakuannya atau dusta? Kalaupun benar, apakah mereka muslim yang baik atau bukan? Bahkan kita harus waspada dengan tipu daya mereka gitu. Akibat berhubungan dengan jin gitu.
Berhubungan dengan jin adalah salah satu pintu kerusakan yang berpotensi mendatangkan bahaya besar bagi pelakunya. Potensi bahaya itu dapat kita pahami dari hadis qudsi di mana Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, pesan Allah, wa inni khalaqtu ibadi khunafa'a kullahum wa innahum atadhum syayatin fajta faj fajta fa oke fajtaltuhum antinihim wa khurimtu alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Jadi manusia itu pada dasarnya diciptakan Allah dengan fitrah, dengan mengikuti agama yang lurus, dengan fitrah yang benar, menjadi orang baik, menjadi mengikuti agama yang baik gitu. Tapi syaitan itu karena syaitan sebagai musuh manusia, maka dia mendatangi manusia untuk menjauhkan manusia dari agamanya gitu. Dan kadang menghalalkan apa yang sudah haram gitu. Apa mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu sifat jin, sifat syaitan. Dan memerintah mereka untuk musyrik kepada Allah, melakukan kesyirikan. Jadi itu kalau kita ada orang menggoda atau mengganggu, itu yang harusnya kita tahu jelas-jelas dalam Al-Quran sebutkan itu halal, dia mengatakan itu haram, itu adalah sifat syaitan. Kita harus tidak ikuti, kita harus mengatakan halal dan haram itu sesuai firman Allah, sesuai Al-Quran atau hadis Nabi, tidak boleh mengarang-arang. Dan sungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam satu keadaan hanif, lurus, dan sesungguhnya mereka lalu didatangi oleh syaitan itu menjauhkan diri mereka dari agama mereka, mengharamkan apa yang telah aku halalkan dan memerintahkan kepada mereka untuk mensekutukanku dengan hal-hal yang tidak pernah aku perintahkan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dalil lain tentang larangan berhubungan jin adalah dan bahwasanya ada beberapa laki-laki di antara manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan tadi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu dalam surat jin yang kita sebutkan tadi. Kemudian hadis yang lain yang dari Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan ada penduduk kampung dari bangsa Arab yang menuruni lembah dan menambah dosa dengan mereka minta perlindungan kepada jin. Penghuni lembah tersebut ada lalu jin itu bertambah berani ke pengganggu mereka. Jadi bangsa Arab ketika dulu kan kadang ada di lembah itu ada jin, seperti juga di Indonesia, sama di Jawa itu ada tempat-tempat yang ada jinnya, seperti di hutan atau di gua gitu. Dan banyak orang-orang yang agamanya tidak baik gitu. Karena kalau saya di Banyuwangi itu masih ada bawa sesajen kepada jin gitu untuk apa itu namanya mereka arwah penunggu kayu besar atau penunggu gunung, penunggu gua itu akan kalau jin itu diberi sesajen, diberi makanan, dihormati, itu jin itu akan semakin kuat gitu, semakin menguasai manusia tersebut gitu, bukan melindungi mereka, tapi selain lebih menyesatkan mereka dan menguasai mereka. Maka kita tidak patut taat dengan jin, apalagi memberikan sesuatu kepada jin. Itu tidak boleh, itu adalah kesyirikan. Dan kalau di antara keluarga kita, di masyarakat kita masih ada bikin sesajen atau sejenisnya, itu kita stop. Karena itu adalah kesyirikan yang dosanya besar. Gitu. Dan itu tidak ada manfaatnya. Gitu. Jin itu, kalau kita takut dengan jin, bukan kita taati mereka, bukan kita beri makan mereka, tapi kita lawan. Gitu. Jin itu tidak kuat. Jin itu tidak bahaya gitu. Kalau kita lawan, kita bacakan Al-Quran, mereka akan terbakar, mereka akan pergi. Tafsir At-Tabari ketika menjelaskan ayat 6 dari surat Al-Jin tersebut inilah gitu. Jadi ketika itu memang ada sekelompok orang Arab yang minta perlindungan kepada jin gitu. Tujuan seorang muslim melakukan hubungan sosial adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meningkatkannya dan untuk menghindarkan dirinya dari segala hal yang dapat merusak ibadahnya kepada Allah. Melakukan hubungan dengan jin berpotensi merusak penghambaan kita kepada Allah
yaitu terjatuh kepada perbuatan syirik seperti yang dijelaskan oleh ayat tersebut. Ketidakmampuan kita melihat mereka dan kemampuan mereka melihat kita berpotensi menjadikan kita berada posisi yang lemah, sehingga jin yang kafir atau pendosa sangat mungkin memperdaya kita agar bermaksiat kepada Allah. Jadi secara logikanya begitu. Itu tidak adil kalau kita bertransaksi dengan jin. Bagaimana berhubungan dengan jin yang mengaku muslim gitu. Kita tetap tidak dapat memastikan kebenaran pengakuannya karena kita tidak dapat melihat mereka, apalagi menyelidiki mereka itu jujur atau tidak. Karena bila jin tersebut muslim sekalipun bukan menjadi jaminan bahwa ia adalah jin muslim yang baik gitu. Di samping itu tidak ada manusia yang dapat mendudukkan jin sepenuhnya tanpa syarat selain Nabi Sulaiman. Jadi kalau Nabi beda, karena Nabi itu punya mukjizat. Karena Nabi Sulaiman itu sudah berdoa kepada Allah. Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadamu kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sudahku. Sungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Gitu. Dalam surat Shad ayat 35 yaitu Rabbighfirli waj'alni mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doa Nabi Sulaiman. Dan Nabi Muhammad pun tahu karena itu permintaan doa Nabi Sulaiman dan dikabul. Nabi Muhammad pun tidak mau mengambil hal tersebut. Meskipun Nabi Muhammad itu bisa melihat jin gitu. Kadang ketika mengadakan taklim di Madinah itu Nabi Muhammad itu beri batas. Kamu boleh duduk sampai di batas ini, tapi jangan melampaui batas tersebut. Batas garis yang diberikan oleh Nabi Muhammad gitu. Karena apa? Karena di sebelah sana itu tidak boleh kamu injak karena ada teman-teman kamu dari kelompok jin yang juga sama-sama mendengarkan kajian dari sabda-sabda dari Nabi Muhammad SAW. Maka berhubungan dengan jin tidak mungkin dilakukan kecuali apabila jin itu menghendakinya, dan seringkali ia baru bersiap menjadi apabila manusia memenuhi syarat-syaratnya tadi. Jadi biasanya jin itu mau membantu manusia menunjukkan dengan syarat seperti sesajen, atau bahkan kalau pesugihan itu kadang syaratnya besar, harus pengorbanan kambing, sapi, atau bahkan kadang manusia. Gitu. Kalau kita dilihat di film-film klasik itu ada pengorbanan manusia dihanyutkan di sungai seperti zaman Umar bin Khattab itu orang Mesir masih setiap tahunnya menghanyutkan korban berupa manusia dihanyutkan di Sungai Nil sampai Umar bin Khattab menyetopnya gitu. Dan kita kalau di Jawa itu masih ada namanya petik laut dan itu adalah kesyirikan. Jadi kalau kita orang Islam sudah tahu itu, maka kita jangan ikut dalam kegiatan petik laut. Itu ada kesyirikan yang nyata. Kalau buat pernah ikut kita harus stop gitu, karena itu bahaya gitu. Dan selanjutnya sepatutnya tidak layak dilestarikan. Itu ada kesyirikan. Syaratannya ini dapat dipastikan secara bertahap akan menggiring manusia jatuh kepada kemaksiatan, bahkan mungkin kemusyrikan, kekufuran yang mengeluarkannya dari ajaran Islam. Naudzubillah. Mungkin sampai di sini. Gimana Ustaz? Okay. Alhamdulillah, baik Ustaz telah memberikan materi terkait dengan jin. Di sini sepertinya teman-teman banyak yang ingin bertanya. Yang pertama dari Ibu Dwi Woro Ustadz nih. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau nanya, jika ada yang diturunkan oleh orang tuanya dan sekarang kondisinya secara fisik sering sakit, jika mau dengar azan suka sesak, sudah diruqyah, tapi masih sama, apa yang harus dilakukan? Padahal dia itu pengajar Al-Quran dan mencoba untuk menghafalkan Al-Quran. Itu Ustaz, pertanyaannya. Jadi ruqyahnya kurang. Masih itu, apalagi beliau itu pengajar Al-Quran, gitu, maka dia bisa lebih banyak baca Al-Quran. Umpamanya kalau suka diganggu di rumahnya. Gitu. Jadi bacakan surat Al-Baqarah. Kalau seorang pengajar Al-Quran harusnya bisa baca cepat. Jadi Al-Baqarah itu kalau bisa dibaca tepat itu
bisa selesai sekitar 1,5 jam itu selesai gitu. Kalau bacanya sudah cepat gitu. Jadi kalau orang baca cepat itu biasanya 1,5 jam bisa 1 juz gitu. Jadi 1,5 jam bisa selesai kalau seorang guru Al-Quran insya Allah. Dan kalau itu paling bagus. Jadi kalau dalam 24 jam kita sekali khatam Al-Baqarah, insya Allah tidak ada jin yang mampu masuk ke rumah kita. Kalau nggak mampu masuk rumah kita berarti kan tidak mampu masuk ke diri kita. Itu banyak contohnya, itu udah banyak gitu. Jadi karena keturunan, padahal dia juga nggak salah gitu, dia nggak tahu perjanjian nenek moyangnya antara jin dengan jin keluarga dengan keluarganya biasanya turun temurun. Dan kalau mau memotong gitu jalur itu, yaitu kita harus tegas. Biasanya kalau udah ada yang masukkan itu agak sulit gitu. Ya, memang agak sulit, perlu kesabaran gitu. Kita harus kalau dia sudah dicoba di ru'yah tetap nggak mau keluar, kita harus tegas gitu. Kita harus tegas dengan tadi itu paling terakhir tadi dengan membacakan Al-Qur'an. Kalau kita bacakan surat Al-Baqarah itu kalau dia nggak mau keluar dia akan mati sendiri gitu. Jadi kita dan kalaupun masuk lagi bacakan Al-Baqarah lagi gitu. Tapi biasanya nggak lama gitu. Jadi pengalaman saya juga pernah gitu yang agak sulit diusir gitu. Ya kita tegas gitu. Kalaupun dia terbakar, dia mati, itu terserah dia gitu. Dan jin itu lemah. Jin itu kalau sudah masuk tubuh manusia itu kadang susah keluar. Dan kalau kita bacakan dengan surah Al-Qur'an, dia bisa mati gitu. Dan juga apa itu? Jin itu lemah. Jadi jin itu kalau berubah wujud, berwujud ular atau berwujud binatang, itu kalau kita bunuh mati betul gitu. Jadi maka jin itu juga nggak mau menampakkan diri sebagai manusia, sebagai binatang, kecuali dengan imbalan. Karena itu memberi risiko kepada dirinya sendiri gitu. Kalau dia berbentuk ular atau berbentuk binatang lain, kalau dibunuh orang mati betul dia. Gitu. Makanya mereka itu tidak menampakkan itu secara gratis, harus ada imbalannya. Gitu. Jadi jin itu tidak terlalu kuat, kita harus melawannya. Gitu. Dan kita bisa mengusirnya. Kalau umpamanya di rumah kita, contohnya itu, ini rumah kita punya hak. Gitu. Apa masanya kita mau betul-betul bertarung untuk mempertahankan rumah kita? Gitu. Dan kalau kita mau gitu, kita akan menang gitu. Dan kalau kita lembek, kita bisa kalah gitu. Jadi memang gitu. Jadi perlu ketegasan, perlu kesabaran gitu dalam melawan jin.